Sejumlah negara maju seperti Amerika Serikat, Jepang, hingga Singapura sudah masuk ke dalam jurang resesi. Lantas, bagaimana dengan Indonesia? Indonesia tidak terlepas dari ancaman resesi akibat pandemik virus corona. Sebab negara tetangga seperti Singapura sudah merasakan dampaknya setelah ekonominya minus dalam 2 kuartal berturut-turut. Mungkin Indonesia bisa saja terjadi resesi. Lalu apa dampaknya bagi bursa saham Indonesia kalau terjadinya resesi? Dan apa yang harus dilakukan bagi pelaku pasar saham jika terjadi resesi? Jika benar terjadinya resesi, ada baiknya Anda sebagai pelaku pasar harus melakukan beberapa hal yang penting. Langkah pertama adalah meminimalisir resiko dengan mengetahui sektor-sektor apa saja yang paling tahan banting saat terjadinya resesi. Menurut saya secara pribadi ada beberapa sektor yang tahan banting bila terjadinya resesi. Sektor yang aman untuk dikoleksi saat terjadinya resesi adalah sektor yang tergolong dalam bentuk industri dasar dan konsumsi. Kenapa kedua sektor ini menjadi pilihan bila terjadinya resesi? Kedua sektor tersebut menjadi pilihan sebab berbagai kebutuhan lainnya akan di-stop akibat lesunya perekonomian. Dan kemungkinan konsumsi masih akan tetap jalan meskipun juga akan berdampak mengalami penurunan. Dalam memilih saham pun Anda harus jeli sebab tak semua saham di sektor terkait dinyatakan aman untuk dikoleksi. Pilihlah saham-saham yang berkapitalisasi besar atau yang masuk dalam saham-saham lapis pertama. Contoh seperti Unilever, ICBP, INDF, HMSP, atau Gudang Garam. Sementara saham-saham yang perlu dihindari dulu ketika terjadinya resesi seperti sektor perbankan, otomotif, dan properti. Ketiga sektor tersebut menurut saya paling berdampak akibat berubahnya prioritas masyarakat saat resesi. Kecuali Anda cuman untuk trending jangka pendek mungkin tidak masalah tergantung teknikal dan rumor yang mendukung. Mayoritas saham di sektor properti dan otomotif ini paling yang terdampak cukup suram. Tak hanya selama resesi, namun hingga pemulihan ekonomi yang bisa memakan waktu 1 tahun atau 2 tahun ke depan. Permintaan rumah dan kendaraan bermotor atau mobil tak akan balik sebelum perekonomian kembali normal. Dan dari sisi sektor perbankan juga bisa saja berdampak lesunya permintaan produk perbankan seperti kredit tempat tinggal atau KPR dan KPA. Tak cuma itu, kredit macet juga menghantui. Maklum saja, di tengah tekanan ekonomi, bank diminta mengucurkan relaksasi kepada nasabah yang terdampak. Namun, Anda tidak berarti harus panik untuk buru-buru menjual saham di harga rugi. Namun, Anda bisa mengurangi risiko yang dapat dilakukan secara bertahap sambil memantau perkembangan rilis data perekonomian.